Kasus dugaan pemalsuan data vaksin melalui joki vaksin di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terus didalami polisi. Sebanyak 5 pengguna jasa telah diperiksa, salah satunya mengaku menggunakan jasa joki vaksin karena sakit. Saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti 14 orang pengganti. Video yang viral ini jadi pembicaraan di media sosial. Abdul Rahim, warga Kelurahan Bentengi, Kabupaten Pindrang, mengaku sebagai joki vaksin dan telah 16 kali divaksin menggantikan orang lain. Alasan Rahim jadi joki vaksin karena terbelit masalah ekonomi. Dia mengaku mendapatkan upah sebesar 100.000 hingga 800.000 rupiah. Kini Polres Pindrang yang tengah mendalami kasus dugaan pemalsuan data vaksin juga mendalami pengakuan Rahim. Sejumlah pengguna jasa joki vaksin telah diperiksa polisi. Rata-rata pengguna jasa joki merupakan pelaku perjalanan yang takut disuntik. Selain takut jarum suntik, salah seorang pengguna jasa joki vaksin juga mengaku menderita penyakit tertentu, tetapi harus memiliki kartu vaksin untuk kebutuhan perjalanan. Ini yang si joki ini Bapak bayar berapa, Pak? Saya cuma bayar 80 karena itu yang cuma saya pegang. Itu Bapak sendiri sebenarnya takut divaksin kenapa, Pak? Karena ada penyakit. Ada penyakit ya? Iya. Ambai ya. Itu alasannya Pak kemudian. Kita kemarin dari dosis berapa Pak yang di Dosis berapa kemarin Pak yang kita divaksin di ini diwakili pertama ya? Satgas Penanganan COVID-19 Pindrang menelusuri pengakuan Rahim, termasuk memeriksa kesehatan jiwanya hingga bersedia menjadi joki, menggantikan orang lain untuk divaksin. Kemudian kita perlu cek kebenarannya, apakah betul dia divaksin berkali-kali seperti yang dia sampaikan, diakui. Dan kalaupun misalnya dia betul-betul melakukan hal itu, kita harus juga telusuri keadaan atau jiwa dari orang yang mengaku ini. Dan menurut sumber dari keluarga, itu orang ini ada gangguan jiwa. Tapi kita harus membuktikan juga, tidak hanya sekedar mendengar. Polisi masih mendalami keterangan para saksi untuk meneliti kemungkinan unsur pidana dalam pemalsuan data dan joki vaksin yang dilakukan Abdul Rahim. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sudin Samsudin di Pindrang, Sulawesi Selatan. Sudin, apakah Satgas COVID-19 sudah melakukan investigasi terkait dengan joki vaksin ini? Baik saudara, sampai hari ini tim Satgas dan Kepolisian Polres Pindrang, Sulawesi Selatan sendiri sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya pemalsuan data di vaksinasi ini, ya, di mana yang dilakukan oleh Abdul Rahim, seorang buruh bangunan yang diupah mulai dari 100.000 hingga 800.000 untuk divaksin. Nah, dari keterangan sang joki, Abdul Rahim ini mengaku kepada polisi dan tim gugus tugas bahwa dia melakukan itu karena tidak ada pekerjaan lain, dan di masa pandemi ini pekerjaan sehingga dengan rela menerima pekerjaan yang diberikan, yakni menjadi joki vaksinasi. Dan umumnya mereka yang memanfaatkan jasa dari sang joki vaksinasi di Kabupaten Pindrang ini adalah mereka yang pelaku perjalanan, dan ada juga selain takut jarum suntik, mereka yang memanfaatkan jasa joki ini adalah orang yang mempunyai penyakit tertentu. Sudin, apakah Anda mendapatkan informasi terkait efek dari yang dirasakan oleh pelaku menjalani beberapa kali vaksin selama ini? Ya, seperti bincang-bincang kami sebelumnya kepada sang joki Abdul Rahim itu sendiri, bahwa dia tidak mengalami efek apapun kecuali mengantuk dan kram pada bagian yang divaksin. Bayangkan saja, saudara, bahwa Rahim ini kadang melakukan joki vaksin sebanyak 3 kali dalam sehari. Itu di 3 tempat yang berbeda. Jadi tidak ada yang dirasakan. Tapi kemudian apa tindak lanjut dan juga sanksi terhadap pengguna jasa maupun joki vaksin ini, Sudin?
Ya, sampai saat ini pihak Reskrim Polres Pindrang, Kabupaten Pindrang Sulawesi Selatan itu masih memeriksa sejumlah saksi termasuk para pengguna jasa Pak Abdul Rahim ini. Sampai saat ini ada sekitar 7 orang diperiksa, termasuk satu orang yang juga memberikan informasi bahwa ada seorang joki vaksinasi yang bisa dipakai dan tidak melakukan vaksinasi itu sendiri. Baik, terima Sampai kasih. saat ini juga, oke. Ya, silakan lanjutkan, Sudin. Sampai saat ini juga pihak kepolisian belum menentukan bahwa apakah ada tersangka dalam kasus ini karena mereka masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus ini, saudara. Baik, penyelidikan masih dilakukan, 7 saksi sudah diperiksa. Terima kasih Sudin Syamsuddin dari Pindrang, Sulawesi Selatan, jurnalis Kompas TV. Selamat bertugas kembali.